Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menyebut ada transfer lintas negara di rekening milik FPI dan afiliasinya. Kuasa hukum FPI menanggapi dengan mengatakan transfer itu berkaitan dengan pengelolaan dana kemanusiaan. Ada transaksi lintas negara, maka dapat disampaikan bahwa ini membuktikan FPI dipercaya oleh dunia internasional. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait dengan rekening Front Pembela Islam. Hal ini disampaikan Kepala PPATK Dian Ediana Rai. Ya, sudah saya katakan tadi, yang mengawal Habib Rizik ini 4 mobil. 2 mobil terus mengawal Habib Rizik menuju tempat pengajian. Yang 2 lah kemudian yang berusaha dihadang oleh OTK ini. Jadi saya mohon lah ya, penggunaan diksi ini, kita didiklah masyarakat ini, didiklah publik ini, edukasilah publik ini dengan fakta yang sesungguhnya. Jika di luar negeri, antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu bantuan pangan misalnya dan juga konstruksi. Dari mana asalnya itu sudah pasti tidak ada yang gelap itu kalau sudah dari PPATK itu. Dari mana-mana itu terang dan jelas. Kalau PPATK kan betul-betul dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan itu kan. Beliau ini masih pemulihan di tahanan rutan. Kami menilai memang Habib Rizik ini dijadikan target politik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, pasti akan ditampakkan nanti keadilan seadil-adilnya. Memang tidak ada tembak menembak. Ya, memang tidak ada tembak menembak. Sudah saya katakan berulang-ulang, tidak ada tembak menembak. Kalau bahasanya tembak menembak, itu artinya dua belah pihak memiliki senjata api yang sama. Itu terbukti, bisa dibuktikan apa yang saya pernah bilang itu. Siapa saja yang pernah mengirimkan itu, pasti ketahuan, tidak mungkin. Dan kami menyatakan tidak ada tembak-menembak. Kalau konotasinya penggunaan diksi tembak-menembak, itu dua belah pihak saling memegang senjata api. Antara lain di daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana yang sedang dijajah oleh Israel, dan juga saudara-saudara kita yang terzolimi di Myanmar. Baru-baru ini, Kepala PPATK mengejutkan masyarakat dengan pengumuman adanya dana dari luar negeri yang masuk ke dalam rekening FPI dan aliansinya. Kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar tidak membantah soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tentang aliran dana dari luar negeri ke rekening FPI. Namun, ia menegaskan uang ini untuk aksi kemanusiaan, bukan untuk kegiatan terorisme. FPI sendiri saat ini merupakan organisasi masyarakat yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah. Adapun mantan Sekretaris Umum FPI Munarman justru menunjukkan sikap berbeda terkait temuan PPATK tersebut. Bahkan Munarman menuding PPATK telah melancarkan fitnah besar. Dana luar dunia juga ada, ini sudah berbuat semena-mena. Katanya seperti dilansir pada Selasa 26 Januari 2021. Namun demikian, ia mengaku tidak kaget dengan tudingan tersebut. Terus bikin narasi dengan framing negatif lagi, kecamnya. Tentunya publik juga tidak lupa koar-koar Munarman tentang kepemilikan senjata api. Waktu itu dengan lantang Munarman mengatakan Laskar FPI tidak pernah dibekali senjata api. Fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak, fitnah itu, ujar mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman saat konferensi pers pada Senin 7 Desember 2020. Ya, sudah saya katakan tadi, yang mengawal Habib Rizik ini 4 mobil. 2 mobil terus mengawal Habib Rizik menuju tempat pengajian. Yang 2 lah kemudian yang berusaha dihadang oleh OTK ini. Jadi saya mohon lah ya, penggunaan diksi ini, kita didiklah masyarakat ini, didiklah publik ini, edukasilah publik ini dengan fakta yang sesungguhnya. Sambungnya, Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa.
memutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dulu menyerang dan melakukan penembakan, ucap Munarman. Bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Dan ternyata Komnas HAM dengan penyelidikannya membenarkan terjadi tembak-menembak antara polisi dan Laskar serta merekomendasikan pengusutan kepemilikan senjata api secara tuntas. Akankah Munarman kembali menjadi pecundang? Kita lihat saja nanti. Sebelumnya, Aziz Yanuar mengatakan FPI kerap menerima bantuan dari luar negeri. Ini menandakan FPI mendapat kepercayaan banyak warga dunia dalam mengelola dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak yatim, dan bantuan bencana serta yang lainnya, ujarnya. Ada transaksi lintas negara, maka dapat disampaikan bahwa ini membuktikan FPI dipercaya oleh dunia internasional. Jika ada yang anggap dan tuduh itu bagian dari terorisme, maka yang menuduh harus dicek kejiwaannya, ucapnya. Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Dian Ediana Rai, mendeteksi adanya arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening FPI. Namun sayangnya, ia tidak menjelaskan secara rinci aliran dana tersebut dari siapa, berapa, kapan, dan untuk apa. Tapi kita punya cara sendiri bagaimana mencuri untuk mengetahui, kemudian kita menyimpulkan. Hati-hati dengan itu. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 92 rekening milik FPI berikut afiliasinya. Setelah sebelumnya pemerintah melarang kegiatan organisasi ini. PPATK mengatakan masih terus memeriksa puluhan rekening yang diblokir ini. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan diserahkan ke polisi. Pemeriksaan salah satunya untuk menyelidiki adanya transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain, kata Dian pada Rabu 20 Januari 2021. Dian memaparkan, setiap organisasi yang menerima bantuan berupa uang haruslah mengetahui dari mana uang tersebut berasal. Menurutnya, aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Antara jumlah rekening mungkin bisa ya, sampai hari ini sudah ada 68 rekening ya. Ini yang jumlah uang itu masih belum kita kalkulasi secara akurat, masih sedang kita kalkulasi ya. Di situ ada prinsip utama bahwa harus tahu siapa pemberi dana. Nah, kalau kita menerima duit, harus tahu uangnya dari mana. Jangan sampai datangnya itu dari organisasi yang bermasalah atau orangnya bermasalah, katanya. Adapun dari jumlah 89 rekening yang telah diblokir oleh PPATK, paling banyak diblokir yaitu rekening organisasi, baru rekening individu. Hal itu karena pihaknya telah memblokir rekening dari organisasi-organisasi cabang dari FPI. Terakhir ada 89 rekening, paling banyak rekening FPI-nya, baik organisasi pusat maupun yang cabang-cabang, tetapi kemudian ada rekening individu di dalamnya, ucapnya. Tapi tentu kita nanti akan kawat dengan jumlah yang pasti ya, karena kita bekerja, saya tidak mau spekulasi ya, jadi yang menimbulkan spekulasi juga di masyarakat jumlahnya berapa gitu. Lebih baik kita tunggu saja. Ini teman-teman juga sedang melakukan analisis, sedang melakukan pemeriksaan untuk secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Adapun Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah, membeberkan alasan pihaknya menghentikan sementara transaksi dan aktivitas pemblokiran rekening FPI beserta afiliasinya. Hal itu karena kewenangan PPATK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Bicarakan FPI ini terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Nah, jadi kalau bicara pencucian uang, yang jadi masalah inti adalah apakah sumbernya itu sumber tidak sah, berasal dari tindak pidana atau bukan. Kalau berasal dari sumber yang sah, tidak ada tindak pidana pencucian uang, tidak ada. Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dari informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain, kata M. Natsir Konga. Terkait itu, PPATK menegaskan bahwa pemblokiran dilakukan untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terkait aktivitas rekening. Bahkan pihaknya mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menjaga integritas sistem keuangan. Prinsipnya analisis PPATK harus komprehensif agar tuntas dalam melakukan analisis dan pemeriksaan, katanya pada Selasa 12 Januari 2021. Nah, tapi kalau teroris financing, pembiayaan terorisme, sumbernya bisa dari sumber tidak sah, pidana misalnya, hasil pidana bisa dari sumber yang sah. PPATK menggunakan Undang-Undang 8 2010, ada pasal 44 ayat 1 huruf I, ketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana dilakukan. Jadi pihak-pihak terafiliasi memang secara bersamaan menjadi objek analisis dan pemeriksaan kami. Bagi PPATK, hal ini merupakan imperatif berdasarkan undang-undang dan undang-undang kebaikan masyarakat dalam menjaga integritas sistem keuangan kita, sambungnya. Karena itu juga, ia meminta kepada nasabah tidak khawatir dengan status uang di rekening yang bersangkutan. Ia pun menjamin bahwa uang di rekening tetap aman. Ini bisa dilakukan untuk memeriksa rekening yang terkait tindak pidana lain seperti korupsi, narkotika, dan pendanaan terorisme. Tidak usah khawatir soal uangnya, tetap ada di rekening, tegasnya.